pagi. Saya guru di SDSIT Al-Ihya Tanjung Gading Batubara, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa Allahnya. Ya, Masya Allah ya. Selamat pagi ya. Ibu lihat di pagi hari yang cerah ini anak-anak ibu semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, karena terlihat dari semangatnya tadi ketika ibu menanyakan kabar ya. Nah, sebelumnya ibu sudah mengundang kalian melalui grup WA ya, melalui grup WA kita untuk hadir ke Zoom kita pada pagi hari ini. Ibu ingin pastikan dulu apakah semuanya sudah bergabung di sini, Nak? Mas Ken, ketua kelas sudah bergabung? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih Mbak Ilya, Mas Ken ya. Baik, sebelumnya agar pembelajaran kita ini lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu mintakan kepada ketua kelas kita untuk membacakan doa. Ya, silahkan Mas Ken. Belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, terima kasih kepada Mas Ken ya yang sudah membacakan doa kita pada pagi hari ini ya. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita penting sekali membaca doa sebelum belajar ataupun melakukan sesuatu itu kita harus dibarengi dengan doa ya, agar semua kegiatan kita diberkahi Allah. Oke, baik anak-anak Ibu. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Menghemat energi listrik, ya kan? Kita sudah sudah menghemat energi listrik. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup. Oke, tapi Ibu share screen dulu ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik ya. Nah, di sini kita akan belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Di subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku ya. Nah, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran kita nanti, Ibu akan membacakan dahulu tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, nantinya dengan kegiatan paparan video dan presentasi yang Ibu sampaikan ini, kalian dapat menganalisis masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan benar ya. Yang kedua, nanti dengan penugasan kalian diharapkan mampu mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan benar ya. Dan yang ketiga, dengan video pembelajaran yang Ibu paparkan nanti, kalian dapat menganalisis sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan baik ya. Dan selanjutnya dengan kegiatan penugasan kalian mampu menampilkan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan baik ya. Baik.
Baik, kita akan masuk pembelajaran kita. Materi yang pertama adalah tentang kerusakan lingkungan. Oke, nah ini gambar apa anak-anak Ibu? Terlihat? Yang hutan terbakar, Bu. Yang Iya. kedua gambar bom. Iya, bom ya. Yang pertama gambar hutan yang terbakar. Yang kedua gambar apa? Gambar bom apa tuh? Bom di lautan ya. Ya kan? Oke, kenapa? Apa saja yang akan terjadi nak kalau misalnya kita lihat gambar yang pertama itu kan? Apa yang akan terjadi kalau kita bakar hutan? Akan punah. Apa? Hewan akan punah. Oke, terus Kak Nia, apalagi yang terjadi pada gambar pertama? Kalau misalnya Hewannya udah nggak ada tempat tinggal lagi. iya, bagus. Ya, tepuk tangan dulu untuk Kak Ilya sama Kak Nia ya. Jadi hewan-hewannya akan punah, Bu. Nggak ada lagi tempat hidupnya ya. Bagus sekali. Oke, selanjutnya kalau gambar yang kedua, apa yang akan terjadi kalau misalnya ada bom di tengah laut atau ada yang mengebom ini di lautan? Oke, silakan Kak Nia lagi. Silakan Kak Nia. Nanti hewan ikan-ikannya mati. Iya, ikan-ikannya mati ya kan. Nanti nggak bisa makan ikan kita. Oke ya, bagus sekali Kak Nia. Siapa lagi yang mau menjawab? Apa yang akan terjadi kalau kita tidak menjaga lingkungan ataupun mengebom di lautan? Ya, kayak mana cara kita menjaga lingkungan dengan baik, nak? Siapa yang tahu? Tidak membakar hutan sembarangan, Bu. Oke, bagus. Dengan tidak membakar hutan sembarangan. Apalagi? buang sampah pada tempatnya. Iya, benar. Buang sampah pada tempatnya. Karena kalau tidak pada tempatnya bisa mengakibatkan Banjir. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan video yang akan Ibu putar. Kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi Terdengar? dengan sesamanya maupun dengan Bu. Oke, diperhatikan ya. manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Misalnya, kerusakan lingkungan. Berikut beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pertama, membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Oke, anak-anak Ibu, sudah melihat tadi videonya? Sudah, Bu. Sudah, ya. Tentang apa tadi videonya? Tentang kerusakan alam. Iya, terus? Macam tumbuhan. Iya, dan juga tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Oke, baik ya, perhatikan. Di sini coba siapa yang bisa membacakannya untuk Ibu? Mbak Sofi ya, Mbak Sofi. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Iya, terima kasih Mbak Sofia. Iya, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Ya, jadi kita hidup di dunia ini termasuk salah satunya kita berada di lingkungan ya. Lingkungan misalnya kalau di sekolah kita di lingkungan apa namanya? Lingkungan sekolah. Kalau di rumah di lingkungan rumah ya. Kalau di masyarakat lingkungan masyarakat. Oke, baik. Selanjutnya coba ini siapa yang bisa membacakan untuk Ibu? Bentar Ibu lihat ya. Mas Ken tadi udah belum? Coba Mas Ken dulu bacakan.
Manusia berinteraksi dengan sesamanya serta dengan lingkungannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang dan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Oke, terima kasih Mas Ken ya. Nah, di sini dikatakan kalau manusia itu berinteraksi dengan sesamanya ya, ataupun berinteraksi dengan lingkungannya ya. Nah, interaksi antara manusia dan lingkungan itu ada yang seimbang dan juga tidak ada yang tidak seimbang ya. Kalau seimbang dia akan memunculkan kehidupan yang baik ya, yang rukun ya kan, yang nyaman. Tetapi ketika ada interaksi yang tidak seimbang antara manusia dengan lingkungan, itu akan menimbulkan masalah ya, akan menimbulkan masalah. Seperti apa? Ya, terjadinya apa tadi nak? Kerusakan lingkungan. Iya. Apalagi ini biasanya diakibatkan oleh tindakan manusia seperti tadi yang sudah kita lihat. Apa tadi nak? Ada pengebuman di lautan, ada pembakaran di hutan. Nah, itu salah satunya interaksi itu hubungan ya nak, antara manusia dengan lingkungan yang tidak seimbang. Oke, sampai di sini paham tuh? Baik, selanjutnya nih siapa yang mau membacakannya untuk Ibu? Cobalah dulu yang belum. Mbak Ara, oke silakan Mbak Ara ya. Mempertahankan hidupnya, manusia tidak akan pernah terlepas dari kebutuhan akan lingkungan alam sekitarnya. Karena kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Iya, terima kasih Mbak Ara ya. Nah, jadi anak-anak Ibu, kita manusia ini sangat membutuhkan yang namanya lingkungan ya. Karena di lingkungan itu terdapat ada hewan ya. Oke, ada tumbuhan ya kan. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak menjaga lingkungan ataupun terjadi kerusakan, yang rugi siapa nak? Diri sendiri, Bu. Yang rugi kita sendiri, manusia itu sendiri. Kenapa? Karena tidak menjaga lingkungan dengan baik. Nah, jadi anak-anak Ibu, ini adalah beberapa faktor ya, beberapa faktor ataupun bentuk kerusakan lingkungan ya, kerusakan lingkungan. Di situ ada terjadinya pencemaran ya. Nah, ada terjadinya pencemaran baik udara ya kan, kalau misalnya hutan dibakar maka otomatis udara akan tercemar ya kan dengan asap hutan yang dibakar tersebut ya kan. Baru terjadinya tanah longsor. Ini juga akibat kalau misalnya hutan kita rusak maka akan terjadi longsor. Jadi nak, ini adalah bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup ya kan. Ada penebangan hutan, lagi perburuan liar. Nah, ini sering sekali dilakukan ya kan. Kenapa? Ya karena tadi manusia ingin mendapatkan keuntungan juga ya kan, perburuan liar bisa di laut, bisa di daratan ya. Oke, kita lanjut. Tapi sebelumnya coba dulu semangat. Semangat. Oke ya, alhamdulillah. Oke, selanjutnya silahkan dibacakan dulu untuk Ibu Sofi ya, silahkan Sofi.
Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Iya, nah ya anak-anak ibu, menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan itu adalah tugas kita semua sebagai masyarakat ataupun manusia yang hidup di lingkungannya ya. Sampai di sini paham Tom? Nah, jadi di sini dikatakan setiap orang harus melakukan usaha ya. Kita harus melakukan usaha ya, harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan. Apa contohnya? Misalnya kita menyelamatkan lingkungan dengan apa? Membersihkan lingkungan. Iya, bagus ke arah ya, bagus sekali dengan membersihkan lingkungan. Iya, membuat selokannya lebih dalam ya, bagus. Apalagi kira-kira? Membuang sampah Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, bagus sekali, tidak membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Menanam tumbuhan. Iya, bagus. Nah, itu dia. Menanam tumbuhan, menanam pohon ya. Jadi kan pemerintah juga sudah membuat ya, karena satu orang menanam satu pohon. Biar apa? Biar itu tadi salah satu upaya ataupun cara untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oke ya. Siapa yang membacakannya untuk Ibu? Ini siapa tadi di luar ini? Yang belum lah. Oke, Mbak Ilya dulu baca, Mbak Ilya. Bagian-bagian tumbuhan. 1. Akar. 2. Batang. 3. Daun. 4. Bunga. 5. Buah. 6. Biji. Iya ya. Nah, jadi kita tadi sudah melihat videonya ya. Ada bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada apa, Nak? Terima kasih Mbak Ilya sudah membacakan ya. Akar. Akar hidupnya di mana? Kalau tumbuhan. Di bawah tanah. Di bawah tanah. Tadi ada yang akarnya serabut, ya kan? Ada yang akarnya menggantung. Ada yang menggantung ya. Pernah nggak lihat akar yang menggantung? Iya, di Tanjung Gading ada itu kan, di tengah itu kan ada kan. Nah, Ibu pernah buat video di situ, ada akar yang menggantung. Nah, itu dia salah satunya ya. Ada akar yang menggantung, ada akar yang tunggang ya. Ada yang akarnya tadi kayak papan ya kan, bentuknya kayak papan gitu. Terus ada akar yang tunjang ya. Nah, yang kedua ada apa, Nak? Batang. Ada batang. Batang hidupnya di mana? Di pohon. Ya, di pohon maksud Ibu. Dia tidak di dalam tanah, tapi dia di atas permukaan tanah ya. Oke. Nah, batangnya, batang tadi ada yang berkayu ya. Batang ini tadi kalau akar fungsinya menyerap air, kalau batang menyalurkan proses serapan air tersebut ke bagian tumbuhan yang lain ya. Terus ada apa lagi, Nak? Daun. Ada daun. Daun tadi Hidupnya di dekat batang. iya, di dekat batangnya muncullah daun. Jadi kalau kita menanam pohon itu kan ada yang dari dari bibitnya ya kan, tumbuhlah dia akarnya, dari akar tumbuhlah dia batangnya ya kan. Baru tumbuh apa lagi, Nak? Tumbuhlah daunnya. Jadi sungguh indah ya, Nak, sungguh indah ciptaan Allah ya kan, Nak. Sungguh indah Allah menciptakan sesuatu itu ya kan. Kita aja iya ya, ada akarnya, ada batangnya, terus tumbuh lagi apa? Ada daunnya ya kan, untuk tempat fotosintesisnya. Nah, terus ada apa lagi? Ada setelah daun muncullah Nah, ya kan, cantiklah dia kan, cantiklah dia kalau sudah tumbuh bunga. Terus apalagi kalau pada pohon kan sudah berbunga, lalu muncul apa? Buahnya, bisalah kita makan. Nah, di dalam buah itu ada tumbuh Biji. Ada tumbuh bijinya. Oke, sampai di sini paham, Tom? Fahimna, Masya Allah. Oke, kita lanjutkan ya. Baik,
Tugasnya silahkan kalian buat di kolom komentar kerusakan alam yang kamu ketahui dan cara mengatasinya. Contoh, Ibu kasih contoh ya, sebentar. Contohnya seperti ini. Nampak terlihat? Sudah, Bu. Tulis nama. Misalnya namanya Butet. Si Butet lagi keluar ya. Namanya misalnya Ibu buat Rafa misalnya ya. Anak Ibu namanya Rafa. Misalnya baru tuliskan sorry, jangan di enter dulu ya. Namanya buat misalnya tadi si Rafa, baru titik, baru kerusakan alamnya. Seperti ini. Ya, coba kalian tuliskan namanya dan buat kerusakan alamnya apa yang kalian buat. Oke, ini Mbak Lia sudah buat ya. Banjir. Iya, bagus. Ayo yang lain silakan. Ilya Khalidah Warli Putri. Iya, oke. Kerusakan alamnya banjir. Bagus. Cara mengatasinya membuang sampah pada tempatnya, membuat parit lebih dalam. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Ilya dulu ya. Nama Mutia Sofi Hairani. Kerusakannya kebakaran hutan. Cara mengatasi tidak membakar hutan. Oke, sama seperti Mbak Rifara, tapi sudah benar ya, nilainya 100. Bagus, tepuk tangan semuanya ya. Nilainya bagus-bagus ini, ikut ya Kak, 100. Oke. Terima kasih anak-anak Ibu. Oke, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa kalian membuat tugas LKPD-nya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Oke. Nah, ini gambar apa ini? Gambar apa? Gambar yang pertama kebakaran, Bu, tapi udah gosong semuanya. Iya, hutannya sudah rusak di sini ya. Hutannya sudah gosong, sudah terbakar juga. Yang kedua banjir. Iya. Kalau gambar yang pertama itu terjadi di daerah mana ini? Hutan, dataran tinggi, pantai, pegunungan itu berarti di daerah dataran tinggi. Dataran tinggi, oke. Gambar yang kedua itu di daerah mana itu banjir? Dataran rendah. Ya, dataran rendah. Kita lihat dulu videonya ini ya. Ketiga subtema 1, kenampakan alam. Penampakan alam adalah bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Kenampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan daratan dan kenampakan perairan. Mari kita simak kenampakan alam yang ada di Indonesia. 1. Pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Pantai ada dua macam, pantai landai dan pantai curam. 1. Pantai landai contohnya Pantai Ancol di Jakarta. 2. Pantai curam contohnya Pantai Menganti di Jawa Tengah. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Oke, ya. Nah, tadi sudah kita lihat videonya ya. Tentang apa videonya, anak-anak Ibu? Tentang dataran tinggi dan dataran rendah. Ya, ada dataran tinggi, dataran rendah. Tentang apa lagi tadi? Penampakan alam. Iya, jadi Nak, kenampakan alam itu berbeda-beda, ya kan? Ada yang datar, ada yang berbukit-bukit, ada juga yang digenangi oleh air. Oke, bagus. Selanjutnya. Nah, ini yuk, siapa yang membacakannya? Ibu pengen dengar dulu suaranya. Oke, Kak Ilya, silakan, Kak Ilya. Kenampakan alam terbagi dua. Kenampakan alam wilayah daratan, kenampakan alam wilayah perairan. Iya, jadi Nak,
Kenampakan alam itu terbagi dua, ya kan? Ada yang dia di daratan, ada juga yang di perairan. Oke, nah coba dulu ini yang kenampakan, silahkan dibacakan. Kak Nia, silahkan Kak Nia. Penampakan alam wilayah daratan. 1. Daratan rendah. Dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Pada peta dataran rendah biasanya digambarkan dengan warna hijau. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pemukiman itu tempat tinggal ya. Terus industri ya, banyak yang membuat usaha-usaha industri dan juga untuk daerah pertanian. Itu biasanya kalau dataran rendah. Seperti kita hidupnya di daerah mana? dataran rendah. Iya, dataran rendah. Kita di daerah dataran rendah. Oke, sampai di sini paham, Tom? Pahim, Bu. Oke, selanjutnya yuk. Yang kedua, silahkan yang mau membacakan untuk Ibu. Oke. Mbak Ara, ayo Mbak Ara, silahkan Mbak Ara. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang sangat luas, yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi disebut juga dengan Pluto. Pada peta biasanya disimbolkan dengan warna coklat. Contohnya yaitu dataran tinggi Dieng di Jawa Barat, dataran tinggi Alas di Aceh. Dataran tinggi ini sangat cocok untuk kegiatan wisata dan perkebunan tanaman yang cocok untuk perkebunan antara lain cengkeh, teh, kopi, sayuran, dan buah-buahan. Oke, terima kasih Kak Ara ya. Nah, yang kedua dataran tinggi ya. Dataran tinggi ini biasanya disebut juga dengan wilayah daratan yang sangat luas yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter dari permukaan laut ya. Jadi dia lebih tinggi dari dataran rendah ya. Disebut juga dengan Pluto. Kalau di peta itu disimbolkan dengan warna coklat ya. Kalau untuk dataran tinggi. Contohnya dataran tinggi Dieng di Jawa Barat. Siapa sudah pernah ke dataran tinggi Dieng? Ada? Iya, belum ada. Ibu udah menginjakkan kaki Ibu di dataran tinggi Dieng. Tempatnya Masya Allah nak ya. Kita seperti berada di daerah di atas awan. Pantai adalah wilayah perbatasan antara laut dan dataran. Pantai ini ada yang landai dan ada yang terjal. Pantai banyak dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Contohnya Pantai Senggigi di NTB, Pantai Kasih di Aceh, dan sebagainya. Iya, terima kasih untuk Mas Ken ya. Nah, yang ketiga daerah pantai ya. Pantai adalah wilayah perbatasan antara laut dengan daratan ya. Pantai ini ada yang landai dan ada juga yang terjal. Pantai banyak juga dimanfaatkan untuk daerah wisata ya kan. Contohnya ada di Senggigi di NTB, Pantai Kasih di Aceh dan sebagainya. Dan kita yang terdekat di Batubara. Ya kan? Pantai apa yang terdekat dari kita? Pantai Jono, Bu. Pantai Jono. Pantai apa lagi? Pantai Sejarah. Pantai Sejarah. Pantai Bunga. Terus Pantai Bunga. Apalagi? Banyak ya, Nak? Sungai banyak digunakan sebagai arena transportasi dan perairan. Contoh Sungai Kapuas di Kalimantan, Sungai Asahan di Riau, dan sebagainya. Iya, nah jadi sungai ini salah satu kenampakan alam di wilayah perairan ya. Jadi sudah tahu sungai itu yang mana, Nak? Tahu. Sungai sudah ya. Yang selanjutnya ada danau, Nak ya.
Jadi danau ini merupakan genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan ya. Jadi danau ini ada yang danau alami yang secara langsung dari yang Allah ciptakan di alam kita, ada juga yang danau buatan ya. Nah, ada juga ini danau buatan. Seperti apa contohnya? Tanjung Gading ya. Iya, lihat Danau Tanjung Gading kan? Tempat kita juga ada danau yang terdekat ya. Nah, kalau yang luasnya itu adalah Danau Toba ya. Nah, jadi di laut ini banyak sekali kita manfaatkan seperti hasil lautnya ya kan, ada ikan. Oh, siapa suka ikan? Ibu ini juga suka ikan ya. Kita juga pernah belajar memanfaatkan ikan dengan membuat ikan asin ya kan. Ya oke lah ya. Next, sampai di sini paham toh anak-anak Ibu? Paham. Oke, nah sekarang kalian tuliskan di grup WA. Nih, sudah terlihat nggak? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, di sini sudah dilihat. Kalian akan tuliskan di sini. Apa tadi yang Ibu minta tadi untuk tugasnya? Tuliskan di grup WA identifikasi kenampakan alam dan pemanfaatan yang kamu ketahui. Contohnya apa? Saya Ibu buatkan. Buat juga namanya ya. Nanti ini. Nah, Ibu kirimkan. Ini contohnya ya. Silakan Nak di grup WA. Nama Kak Agnia, Kamila Lubis, sungai, kenampakan alamnya sungai ya, pemanfaatannya untuk irigasi pertanian. Oke, bagus, tepuk tangan untuk Kak Nia ya. Nah, nilainya bagus-bagus semua ini ya, nilainya sudah pas, sudah nilai 100 semua Ibu kasih ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ibu share screen, ya tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Nah, paling sampai di sini tentang bagus ya. Nah, jadi jangan lupa kalian mengerjakan tugas LKPD di rumah ya. Oke, terima kasih ya buat anak-anak Ibu yang sudah ikut hari ini ya. Nah, anak-anak Ibu sebelum kita akhiri, kita ulang dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi anak-anak Ibu, tadi kita sudah belajar tentang kenampakan kerusakan lingkungan, ya kan? Lalu kita sudah belajar tentang kenampakan alam, ya. Terus dataran tinggi. Iya, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ya. Jadi terima kasih sudah mengerjakan soal yang sudah Ibu berikan tugasnya ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Semuanya Ibu lihat tadi nilainya juga bagus-bagus. Nilainya sudah nilai 100 semua ya. Berarti sudah paham. Ya, sudah paham insya Allah semuanya ya. Oke Nak, sebelum kita selesai pembelajaran hari ini, Ibu ingin meminta kepada Mas Ken untuk membacakan doanya. Yuk silakan kepada Mas Ken. Doa penutup majelis. Subhanallah. Oke, alhamdulillah ya. Nah, coba dulu semuanya tepuk semangat. Oke, nah jadi jangan lupa kalian tetap belajar di rumah, tetap semangat belajar di rumah ya, tetap terus berusaha untuk jadi anak yang solih, cerdas dan mandiri ya. Tidak lagi belajar itu harus disuruh-suruh sama orang tuanya, tetapi sudah dari diri sendiri. Saya mau pintar, saya mau belajar Bu, saya mau jadi orang sukses ya. Oke, baik, kita akhiri anak-anak Ibu semuanya pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.